limit bunga dan tenor yang sama itu akan menghasilkan angsuran yang berbeda. Nah itu, ini salah satu keuntungan jika teman-teman mendapatkan suku bunga efektif. Hai, apa kabarnya Bro NC sekalian? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik, kembali lagi berjumpa dengan saya. Pada saat ini saya ingin berbagi informasi masih terkait dengan seputar dunia kredit. Nah, kalau teman-teman masih ingat tentang definisi kredit, kredit itu adalah sesuatu yang ada bunganya gitu ya. Namun berapa banyak sih dari kita yang paham terkait dengan perhitungan bunga gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya mau bagikan kepada teman-teman sekalian tentang tata cara menghitung suku bunga atau perbedaan bunga antara flat dan efektif itu seperti apa. Gitu ya, teman-teman sekalian. Pernah nggak teman-teman itu menemukan gini, saya minjem 10 juta, sudah saya bayar setengah waktu berjalan. Misalnya teman-teman sudah berjalan setengah paruh waktu dari jangka waktu yang ditetapkan. Seharusnya sisa kredit yang harus saya lunasikan tinggal separuh, misalnya 5 juta gitu ya. Tapi kok lebih? Malah jadinya yang saya harus bayar 6 juta, padahal kan saya sudah mengasur selama setengah periode gitu ya. Bank curang nih, bukan curang teman-teman. Teman-teman harus pahami kemungkinan besar yang kalau perhitungannya tidak sesuai dengan tenor tersebut itu menggunakan bunga efektif. Nah, yang perlu teman-teman pahami terkait dengan kredit itu yang pertama itu adalah komposisinya ada limit gitu ya, ada bunga, ada tenor atau jangka waktu, kemudian jumlah angsuran. Nah, sekarang saya mau jelaskan perbedaan cara menghitung bunga flat dan bunga efektif gitu ya. Secara gampangnya definisinya bunga flat itu perhitungannya dari bulan pertama angsuran sampai dengan jatuh tempo itu nilai pokok yang diangsur selalu sama. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya. Bedanya dengan bunga efektif itu cicilan pokoknya dia tidak sama dari bulan pertama sampai dengan terakhir. Dia akan selalu berbeda-beda karena bunganya efektif, ngitungnya per bulan gitu ya. Dalam contoh case ini, dengan limit yang sama atau nilai pinjaman yang sama, suku bunga yang sama, dan jangka waktu atau tenor yang sama, itu akan menghasilkan jumlah angsuran yang berbeda gitu ya teman-teman sekalian. Sorry ini belum diganti. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita bahas dulu yang flat, gitu ya. Kita umpamakan kita minjem 1.200.000. Suku bunganya 12% per tahun atau kalau dikonversi per bulannya 1%. Ini untuk flat, gitu ya. Jangka waktu contohnya di sini 1 tahun, gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, 1 tahun atau 12 bulan. Kalau perhitungan suku bunga flat tadi bahwa flat itu adalah cicilan pokoknya tetap gitu ya. Berarti kalau kita pinjam 1.200.000 diangsur selama 12 kali, maka pokoknya per bulan kita akan bayar 100 gitu ya. Sedangkan bunganya juga tetap karena tadi hitungannya 1% per bulan, 1% dari 1.200.000 adalah 12.000 gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat tabel angsurannya di bulan pertama teman-teman bayar angsuran sebesar 112.000 itu komposisinya untuk membayar pokok 100.000 dan bunga 12.000 gitu ya. Maka teman-teman sekalian bisa lihat di akhir periode nanti atau di bulan ke-12 utang pokoknya teman-teman udah nol atau dalam hal ini bisa dibilang lunas gitu ya. Jadi teman-teman salah satu keuntungan dari bunga flat ini kalau teman-teman tidak pernah mengalami tunggakan ya asumsinya ketika teman-teman sudah 5 kali bayar atau sebesar 500.000 maka sisa utang pokok teman-teman itu ya tinggal 700 gitu ya karena tadi hitungan pokoknya selalu tetap. Nah bedanya dengan bunga efektif itu gini teman-teman, kita asumsikan sama semua ya, limit atau jumlah pinjaman yang diajukan 1.200.000, bunganya 12% per tahun atau 1% per bulan, jangka waktu atau tenornya sama, 1 tahun atau 12 bulan gitu ya. Nah, dengan eh,
limit bunga dan tenor yang sama itu akan menghasilkan angsuran yang berbeda. Nah itu, ini salah satu keuntungan jika teman-teman mendapatkan suku bunga efektif. Dari sisi angsuran, dia akan lebih murah, teman-teman. Ya, di sini angsurannya 106.000. Kalau yang flat tadi itu 112.000. Tapi di sini teman-teman, walaupun dia lebih murah, cara membagi cicilannya itu berbeda dengan flat. Ya, kalau teman-teman lihat, itu untuk pokoknya hanya di bulan pertama itu dikurangi 94.000, suku bunganya 12.000. Sama ya, bulan pertama 12.000 gitu ya. Nah, yang membedakannya di sini teman-teman, gitu ya. Kalau bunga efektif itu cicilan di awal dia akan lebih besar untuk bayar bunga, gitu ya. Semakin ke belakang bunganya semakin mengecil. Sedangkan kebalikannya, pokoknya di awal dia akan dibayar itu lebih kecil, semakin ke belakang semakin besar. Jadi kalau teman-teman tadi di flat, misalnya teman-teman udah bayar 5 kali, maka hutang pokoknya teman-teman atau teman-teman udah bayar ke 6 kali setengah jalan tenor, sisa pokoknya 600.000 kalau mau melakukan pelunasan dipercepat atau di tengah jalan teman-teman mau lunasi, itu ya tinggal 600 ini gitu ya yang harus teman-teman lunasi. Bedanya kalau bunga efektif, teman-teman sudah bayar 6 kali itu enggak 600 yang harus teman bayarkan pokoknya gitu ya. Kalau mau di pelunasan percepat, tapi di sini adalah 617.000 gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, karena pokoknya itu tidak statis atau tidak tetap per bulannya gitu ya. Nah, ini salah satu nggak enaknya kalau kita pakai suku bunga efektif. Jadi, pokoknya itu tidak selalu sama perhitungannya, pengurangnya tidak selalu tetap ya. Nah, kalau dilihat di sini ada kayak semacam kelebihan. Sebenarnya bukan kelebihan karena memang komposisinya pengurangannya yang berbeda gitu ya. Jadi itu teman-teman sudah tahu sekarang ya. Jadi kalau nanti teman-teman pinjam kredit dapat suku bunga efektif, jangan seuzon dulu pada banknya, bank curang gitu ya. Saya udah bayar separuh kok, waktu mau melunasi bukan sisanya yang separuh yang dibayar, tapi ada tambahan embel-embel lain sebagainya. Karena memang itu tadi teman-teman, keuntungan yang sudah teman-teman dapatkan adalah dari sisi angsurannya lebih murah gitu ya. Tapi kalau teman-teman tunggu sampai lunas, dua-duanya itu akan sangat menguntungkan kalau kita pinjam suku bunga efektif karena tadi angsurannya lebih murah. Kalau sama-sama pembayarannya nunggu sampai lunas, itu sangat direkomendasikan untuk menggunakan suku bunga efektif. Nah, demikian teman-teman sekalian informasi terkait dengan suku bunga. Harapannya teman-teman sudah nggak bingung lagi membedakan bunga flat dan bunga efektif. Dan nanti kalau mau ambil kredit, jangan lupa ditanya, ini bunga yang akan saya dapatkan flat atau efektif. Jadi teman-teman bisa kira-kira, gitu ya. Kalau teman-teman eh, kira-kira ada rencana mau melakukan pelunasan dipercepat, enaknya sih pakai bunga flat gitu ya. Tapi kalau teman-teman rencananya ya bayar sampai dengan lunas, ya mending pakai bunga efektif. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, bagikan ke teman-temannya supaya teman-temannya juga tahu. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Demikian dari saya sharingnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat selalu. Bye bye.